Saya itu nyebut buku Pak Prabowo terus biar tidak diinteli. Wah itu Pak Mahfud bilang gitu tuh Pak Prabowo lah sumbernya kan gitu. Nggak percaya ini bukunya, masih ada bukunya. Ini Pak Prabowo yang bilang. Ya, negara diselenggarakan secara kleptokratik, negara maling. Ini kata Pak Prabowo nih. Ada di bukunya halaman 111 atau 114 nanti dilihat tuh. Negara ini negara maling. Kita harus lawan ini, kita harus hancurkan. Hanya dua tugas kita, kata Prabowo yang penting. Satu, tegakkan supremasi hukum kalau negara ini ingin selamat, karena belajar dari sejarah. Tidak ada negara yang bisa bertahan lama kalau hukum tidak ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kasar amat ini bro emput ya. Dia bilang ya, di Indonesia ini pemerintahannya adalah pemerintahan maling, pemerintahan kleptokrasi ya. Meskipun dia mengutip Prabowo dan ini tidak ada beleger orangnya, tampak bahwa ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD ya, mantan Menko Polhukam, yang memang masih medok gaya Maduranya itu. Dan mau nggak ente dipimpin oleh para maling ini gitu ya. Ini mengutip kata-kata Prabowo, dan memang sih kalau kita lihat ya, kata-kata pemerintahan maling itu kasar ya, terutama bagi para maling itu sendiri gitu kan. Bukan karena dia tidak sadar bahwa dirinya itu maling gitu, pejabat yang jadi maling gitu kan, tapi jadi risih, loh aku kok jadi maling ya gitu. Tetapi bagi orang yang normal dan mengetahui bahwa republik ini memang digarong habis-habisan, ya kan? Kalau bayar pajak dikorupsi coba ya, dan berapa APBN yang dikorupsi, yang dikumpulkan dari hasil pajak itu? Karena hasil pajak itu mencapai 86%. Betul-betul rakyat inilah ya yang diperas habis pajaknya ya. Kalau orang bilang itu ke Sri Mulyani itu hanya ada dua saja. Pertama, selalu laporan bahwa utang Indonesia itu sekian, defisit gitu kan. Yang kedua, selalu mencari apa yang bisa dipajakin pada rakyatnya itu ya. Netizen itu sampai bilang begini, pemirsa itu ya, bisa jadi kalau Sri Mulyani itu melihat kentut dari rakyatnya, dia akan cium kentut itu, wah cocok nggak ini dipajakin. Kalau kencing kan dipajakin sudah itu kan, masuk ke tempat-tempat umum, sudah masuk dalam anggaran untuk dipajakin. Bayar zakat juga dikorupsi. Kalau kita bayar zakat di Basnas dan lain sebagainya, ya kan, mereka kemudian mengumpulkan itu uang zakat, ya kan, kemudian dipakailah untuk biaya operasional. Sudah barang tentu semuanya dipakai aturan. Jadi kenapa disebut kleptokrasi? Itu kleptokrasi membuat aturan, misalnya permen, peraturan menteri, peraturan organisasi, peraturan apa yang dasarnya itu menyepelekan uang rakyat. Misalnya ya, seorang pegawai pajak itu sudah dikasih gaji itu tinggi oleh rakyat Indonesia, ditentukan oleh Menteri Keuangan. Setelah itu dia prestasinya itu bisa mendapatkan uang dari hasil pajak itu, bonusnya lebih tinggi dari gaji. Itulah yang disebut sebagai kleptokrasi ya, maling yang didukung oleh aturan ya. Nah, apalagi kalau misalnya tambang ya, tambang ini dimaling. Ini kan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan kekayaan alam, tanah, bumi, langit, macam-macam itu untuk sepenuh-penuhnya buat rakyat Indonesia ya. Tetapi kalau ente seorang pengusaha sudah bisa mendekati pejabat yang bisa membuat apa namanya izin tambang itu, ya kan, bayar berapa, maka aturan untuk pajak tambang itu bisa diatur menjadi kecil. Jadi mestinya duit dari tambang itu pajaknya untuk ke APBN, tetapi habis ya dipakai pada orang-orang yang memanipulasi aturan itu, dan itulah yang disebut sebagai maling ya. Apalagi ya kan,
dalam berbagai bentuk korupsi itu. Jadi maling itu bisa terjadi karena dia punya kekuasaan, misalnya dia kontak dengan pemimpin partai, sejumlah pemimpin partai, kemudian bikin aturan seperti ini, dan itu menguntungkan kelompok tertentu, menindas rakyat, itu adalah maling yang dilegalisir. Yang kedua, betul-betul maling karena melanggar aturan. Itu jadi betul-betul maling itu gitu. Ya. Dan karena itu biasanya pemirsa, kenapa para pejabat itu ya banyak ketangkap basah dan uangnya itu triliunan rupiah itu ditampung di rumah-rumah, tidak masuk ke dalam rekening, karena mereka sebetulnya menyadari bahwa mereka itu maling, ngerti bahwa ini uang haram dan tidak ingin dilacak. Itu mengapa undang-undang perampasan aset juga tidak disahkan walaupun hampir 20 tahun, karena undang-undang aset ini memburu hasil korupsi pencucian uang yang dilakukan oleh para pejabat itu, anggota DPR, pemerintah, dan lain sebagainya. Dan karena itulah, sekalipun berkali-kali dinarasikan kita perlu punya undang-undang perampasan aset, tapi mereka tidak akan pernah mau untuk mengesahkan itu, karena sama dengan menyerahkan lehernya. Jadi aku nih maling nih, tangkap nih hartaku. Lah untuk apa jadi maling, kan begitu. Ya, apalagi juga kalau kita melihat fenomena sosial, mentalitas maling itu juga masuk ke dalam BUMN dan lain sebagainya. Beli pertamax dioplos, beli minyak dikurangi, ya minyak goreng dikurangi kan, lapor polisi dipungli, bikin karya seni diblokir, ya kan, nyicil rumah malah digusur, lapor korupsi malah difitnah, bangun usaha dipalak. Jadi semua lapisan ini memang isinya para maling semua. Ya, terakhir kita lihat bagaimana beras yang dijual oleh sejumlah pihak itu dioplos, beras premium dioplos dengan beras yang ecek-ecek, sehingga merugikan rakyat triliunan rupiah. Menurut saya bukan merugikan negara, merugikan rakyat secara langsung, karena yang beli itu rakyat, bukan negara. Ya, itu ratusan triliun. Inilah negara-negara itu seperti ini. Dan karena itu kalau misalnya memang orang itu maunya hidup dalam negara kleptokrasi, ya memang seperti inilah jadinya. Malaysia tahun 2026 nanti, setahun yang akan datang, sudah menyatakan dirinya sebagai negara maju. Ukuran negara maju itu apa? Ya, pendapatan orangnya, pengeluarannya, ya, pemasukannya itu jelas, tingkat kemakmurannya berapa, dan lain sebagainya. Indonesia, ya, itu malah turun kastanya. Bukan negara berkembang, mengarah kepada underdeveloped country, negara yang belum berkembang. Jadi kenapa seperti itu? Ya karena banyak malingnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.